Perkenalkan, nama saya Surati. Saya adalah Ketua KUPS Setio Makmur di Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pertama-tama saya akan menceritakan keadaan HKM Setio Makmur sebelum izin. Jadi waktu itu di RPH Semanu ini keadaan tanahnya itu gersang karena banyak sekali pohon-pohonan yang dicuri, terus karena masyarakat belum dilibatkan dalam pengelolaan hutan sehingga keamanannya kurang, terus keadaan hutannya pun kering gersang. Nah, pada tahun 95 itu ada program HKM dari Dinas Kehutanan sehingga dibentuklah kelompok tani HKM Setio Makmur. Waktu itu belum mendapatkan izin, tetapi kita disuruh membuka lahan totalnya 115 hektar dengan menanami tanaman pokok yaitu jati. Nah, setelah ada izin dengan skema HKM, keadaan hutan dan di RPH Semanu ini sekarang sudah begitu tertata, hijau, dan juga itu memasuki daur hidup 15 tahun, kita bisa memanen juga. Alhamdulillah pada tahun 2019 ini masyarakat sangat-sangat mendapat pendapatan masyarakat, terutama dalam pengelolaan agroforestinya, yaitu tanaman pertanian. Di RPH Semanu ini, di kelompok HKM Setio Makmur, kita juga menanam empon-empon di bawah tegakan. Jadi tanaman itu kita kalau dijual secara langsung itu sangat murah harganya. Jadi kemarin dari Balai PS kita mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif berupa alat pengolahan pohon-pohon. Ini salah satu produk yang olahan dari kunyit asem dan juga beras kencur. Itu salah satu manfaat dari alat yang kami dapatkan dari bantuan dari Balai Perhutanan Sosial. Dengan adanya alat tersebut itu sangat membantu dalam kami mengolah hasil empon-empon yang tadinya harganya cukup murah. Setelah diolah kembali kita mendapatkan nilai tambah gitu, dan itu juga sangat memudahkan kita memasarkan karena sudah menjadi produk jadi gitu. Untuk setelah kita tebang itu juga langsung kita tanamin, termasuk kita bekerja sama dengan BPDAS untuk mendapatkan program RHL. Program RHL itu kita sedikit merubah tanaman pokoknya yang tadinya hanya khusus jati, kita tambahin tanaman MPTS berupa buah-buahan yaitu mangga, alpukat, dan juga pete. Harapan kedepannya tidak hanya dalam jangka panjang kita, jadi dalam jangka pendek itu ada tanaman pertanian, jangka menengah itu buah-buahan, dan jangka panjangnya itu juga jati untuk tanaman kehutanan. Karena di hutan di sini kan hutan produksi, jadi kita bisa memanen semua tanaman atau apa yang kita tanam di sini kita bisa memanen, kemudian kita menanam kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus harapan saya ke depannya untuk masyarakat di sekitar hutan itu adanya regenerasi, karena kan sekarang itu anggota kelompok pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kita meskipun hanya izin itu dapat diwariskan untuk anak cucu kita ke depannya gitu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.